Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Alhamdulillah kalau baik ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan materi yang berikutnya. Selain yang kemarin, kita sudah belajar tentang Microsoft Office ya. Yang terakhir itu adalah PowerPoint. Dan sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem komputer. Ya. Nah, sebelum ke sistem komputer itu sendiri, kita akan melihat atau materi tentang konsep dasar dari komputernya itu sendiri. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut adanya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan adanya pengguna atau yang namanya brainware atau yang biasa juga disebut dengan user. Perangkat keras itu sendiri ada beberapa tahapan ya, ada yang disebut dengan input device, ada yang namanya central processing unit, ada juga output device, dan ada juga external memory. Baik, kita lanjutkan ya. Perangkat keras, apa itu perangkat keras coba? Nah, perangkat keras yaitu perangkat komputer yang dapat kita sentuh secara fisik ya. Jadi diantaranya yang bisa kalian raba. Ada monitor, CPU, printer, speaker, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan perangkat keras. Lalu ada juga yang namanya perangkat lunak atau yang biasa disebut kita software. Apa itu perangkat lunak? Yaitu berupa program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi atau kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Lalu yang berikutnya ada yang namanya brainware atau user atau juga pengguna, yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, kita next selanjutnya. Ini ada apa namanya grafik atau gambar dari hubungan software, hardware, dan brainware. Ya, bisa kita lihat ya, dari hardware ke software, dari software ke brainware, dan seterusnya. Ya. Oke, perangkat keras. Nah, lihat. Yaitu komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh, ada perangkat keras CPU. Nah, di sini ada gambar CPU ya. Lalu ada yang namanya monitor. Nah, ini monitor ya. Lalu juga ada yang namanya mouse. Nah, mouse ini ada yang seperti pointer ya. Nah, itu sebutnya dengan mouse. Lalu ada keyboard, yaitu papan ketik untuk mengetik. Itu namanya keyboard. Lalu ada juga hard disk. Apa itu hard disk? Itu untuk media penyimpanan di dalam CPU itu sendiri. Lalu ada yang namanya prosesor, yaitu otaknya dari komputer itu disebut dengan prosesor. Lalu ada RAM, scanner, dan lain-lain. Ya. Kita lihat di sini kita lihat buka CPU-nya. Di sini ada yang namanya mikroprosesor. Nah, di dalam istilah teknik mikroprosesor inilah yang disebut dengan CPU. Jadi di dalam CPU ini terdapat ini namanya mikroprosesor. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ada yang dari Intel, ada yang dari apa ya namanya CMD ya, dan masih banyak lagi. Lalu mikroprosesor ini merupakan pusat pengolahan data di dalam komputer. Ya, yang terdiri dari bagian-bagian ada arithmetic logic unit, lalu ada register-register, control unit, dan internal bus yang menghubungkan ketiganya. Ya. Next, hard disk. Hard disk digunakan untuk menyimpan data permanen. Ya. Lalu hard disk ini dihubungkan ke motherboard melalui kabel data.
Dan juga ada harddisk yang bersifat eksternal atau harddisk eksternal yang sudah banyak kita temui ya. Ini contoh harddisk yang ada di dalam CPU ya, CPU gambarnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, selain yang tadi ada harddisk, ada prosesor, di dalam CPU juga ada yang namanya memori atau RAM. RAM ini berguna untuk menyimpan data hanya yang bersifat sementara. Prosesor bekerja akan menghasilkan hasil sementara yang akan disimpan di dalam RAM. Nah, RAM nanti ini ditancapkan di dalam slot RAM. Jadi di CPU-nya itu di motherboard ada slot untuk penyimpanan RAM. Oke, kita ke berikutnya ya. Nah, lalu selain RAM ada juga yang namanya ROM. ROM BIOS atau Read Only Memory Basic Input Output System. Nah, itu ROM itu merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program inisialisasi awal ketika komputer pertama kali dihidupkan. Contohnya itu ada AMI, Word, dan lain-lain. Ya. Program dalam ROM BIOS tidak bisa dihapus secara fisik terletak di dalam mainboard. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu perangkat yang lainnya yang ada di dalam CPU itu ada yang namanya CD-ROM. Ya, CD-ROM itu yaitu untuk membaca sebuah CD atau kita apabila mau mempunyai CD mau dibaca kita bisa buka di komputer atau di CPU. Itu ya untuk CD-ROM. Selanjutnya untuk media penyimpanannya itu yang ada yang namanya untuk yang kita kenal sekarang di mana-mana itu namanya flash disk. Nah, flash disknya di sini contohnya seperti ini ya, bermacam-macam kapasitasnya sekarang ya, mulai dari 1 GB sampai dengan 1 tera. Bahkan sekarang ada yang namanya sampai 2 tera. Ya, itu untuk yang flash disk ya. Itu media penyimpanan mobile. Oke. Dan flash disk ini keluar di pasaran sekitar pada tahun 2000-an lah. Ya. Nah, flash disk ini kita bisa ditancapkan di port USB yang biasa bisa di laptop. Bahkan sekarang ada yang bisa ditancapkan langsung ke HP melalui namanya OTG gitu ya. Oke. Next ya. Oke. Lalu di dalamnya juga selain alat yang tadi ada yang juga yang namanya kartu grafis atau bisa disebut dengan PGA card ya. Kartu grafis atau PGA card ini berguna sebagai alat bantu bagi prosesor dalam memproses data yang akan divisualisasikan di monitor. Nah, kalau sekarang sudah kebanyakan sudah berbentuk onboard ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terus di dalam hardware juga ada yang namanya monitor. Karena kalau kita tidak ada monitor, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam, kita masukkan ke dalam hard disk yang tadi ya. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan input atau proses output yang terjadi di dalam komputernya itu sendiri. Nah, monitor ini termasuk ke dalam perangkat output ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain yang sudah monitor, RAM, dan sebagainya, ada juga yang namanya printer. Printer ini berguna untuk mencetak apa yang ada di dalam komputer ke dalam kertas. Ya, seperti itu. Misal kita mau mengetikkan naskah dan sebagainya, kita ingin mencetaknya atau memperbanyak, yaitu di dalam kita cetak melalui printer. Nah, alat printer ini termasuk ke dalam perangkat output juga ya. Oke, selain ada printer, sekarang juga kita yang kita ketahui ada yang namanya alat scanner ya. Scanner ini berfungsi sebagai alat input yang dapat mengubah gambar penjadi data yang disimpan di dalam komputer. Nah, sekarang scanner biasanya menggunakan port USB ya. Jadi banyak sekarang yang sudah bisa menggunakan port USB. Nah, alat ini termasuk ke dalam perangkat input ya. Paham ya? Oke.
Kita lanjutkan ke yang lainnya. Nah, selain yang tadi ada printer, scanner, flash disk. Nah, kita beralih ke dalam speaker. Selain alat yang tadi, kita juga memerlukan alat ini biar tidak bosan atau boring di hadapan komputernya itu sendiri. Karena dengan adanya speaker, ini kan berfungsinya untuk mengeluarkan data dari komputer yang mengubahnya menjadi bunyi. Misalkan kita sambil mendengarkan musik, ya, menonton YouTube, ya. Nah, speaker ini juga termasuk ke dalam alat output, ya. Oke. Nah, sekarang apa ini? Coba anak-anak tahu nggak alat bentuk seperti ini? Mungkin kalau untuk yang sekarang ini sudah tidak ada, ya, udah jarang kita temui. Tapi bukan tidak ada, sudah jarang kita temui. Ini namanya floppy disk atau floppy drive. Yang dulu biasa disebut dengan disket. Yang sekarang sudah diganti menjadi flash disk, ya, yaitu media penyimpanan data yang bisa dihapus dan ditulis kembali. Isinya berupa pita yang dapat menyimpan efek magnet, ya. Data disimpan dengan cara memagnetisasi pita di mana pola medan magnet tertentu mempresentasikan bit 1 dan pola lawan medan magnet mempresentasikan bit 0. Pembacaan data dan penyimpanan data sama caranya dengan hard disk. Namun, yang tadi Ibu jelaskan yang awal, ya, sekarang sudah jarang ditemui. Dan sekarang itu sudah diganti, sudah ada hard disk dan ada juga flash disk, ya. Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya, nah ini yang alat yang sudah tidak asing lagi untuk kalian, ya. Ini dinamakan dengan keyboard. Ya, keyboard ini berfungsi untuk menginputkan data atau perintah ke komputer. Ya. Ketika tombol ditekan, keyboard akan mengirimkan data deretan bit tertentu. Setiap tombol mengirimkan deretan data bit yang unik. Biasanya menggunakan kode ASCII. Ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Oke. Nah, ini apa namanya ya? Coba ada yang tahu nggak? Oke, betul ya. Ini namanya mouse ya. Mouse ini berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Nah, berarti alat ini juga termasuk ke dalam perangkat input. Betul sekali. Oke. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan alat-alat sistem komputer yang tadi, ini ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Nah, biar tadi yang Ibu terangkan bisa ada atau diingat oleh kalian. Oke, silakan selamat mengerjakan. Oke, karena materi untuk hari ini cukup sekian, jadi Ibu sampai di sini saja materinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.